Baru-baru ini terjadi lagi, Eropa terpecah perihal pembatasan harga minyak dan gas Rusia. Sementara itu perang Rusia dan Ukraina terus berlangsung meskipun di beberapa front Ukraina mendapatkan kemajuan berkat bantuan persenjataan dari Barat. Rusia kini mengubah taktiknya dengan menghujani Ukraina dengan rudal dan misil. Hujan misil ini menyasar ke pembangkit pusat listrik dan energi vital di kota-kota Ukraina, membuat 70% masyarakat Ukraina menderita pemadaman listrik di musim dingin yang buruk. Taktik Rusia ini efektif membuat kerugian dan sangat menyulitkan kondisi Ukraina. Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia adalah negara sponsor teroris. Sementara Rusia mengatakan, itu adalah konsekuensi karena Ukraina tidak mau bernegosiasi. Hujan roket dan rudal Rusia terjadi siang dan malam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tembakan-tembakan roket dan rudal juga berpotensi buruk bagi ketersediaan rudal balistik Rusia, karena baru-baru ini kedapatan Rusia telah menembakkan rudal-rudal tua dan kosong, yang oleh Barat dicatat sebagai indikasi Moskow mulai mengalami kelangkaan rudal. Presiden Zelensky sendiri mungkin telah mengamati hal ini, karena itu melalui istrinya dia mengatakan rakyat Ukraina masih mampu bertahan 2 atau 3 tahun lagi. Sembari meminta dan mendesak Barat memberikan bantuan persenjataan yang lebih banyak. Bantuan Barat kepada Ukraina juga tidaklah berjalan terlalu mulus. Sejumlah persenjataan berat dan canggih malah jatuh ke tangan para penyelundup yang menjualnya kembali ke pasar gelap dan pembelinya adalah tentara bayaran Rusia. Bahkan hampir sepertiga persenjataan yang sampai ke Ukraina, kedapatan rusak parah dan tidak bisa dipergunakan. Perang Ukraina sendiri sesungguhnya sangat memusingkan masyarakat Uni Eropa. Jika bisa perang ini tidak pernah terjadi mereka akan merasa lebih bahagia dan tidak perlu menghadapi krisis mengerikan seperti sekarang. Kalangan Eropa sendiri mengakui, senjata energi Rusia akan membunuh lebih banyak orang Eropa ketimbang rakyat Ukraina. Apalagi musim dingin telah tiba. Ukraina kini gelap, malam dan siangnya mulai tertutup salju yang membeku. Rakyat Ukraina banyak yang pergi keluar dari negaranya, mengungsi dan menyeberangi perbatasan negara-negara tetangga. Sementara rakyat Uni Eropa terbebani oleh meningkatnya harga energi, yang mengorbankan banyak hal seperti kebutuhan sandang dan pangan lainnya. Fakta-fakta ini sebenarnya telah disinggung di video-video sebelumnya di channel Edit Vlog Tema. Bagaimanapun harus diakui, perang Rusia dan Ukraina telah hampir merubah jalannya sejarah di masa depan, di mana Putin tidak sendiri menyatakan bahwa abad Eropa sebagai representatif Barat telah berakhir tidak terkecuali Amerika dan akan segera digantikan oleh abad Asia. Macron pernah mengatakan, era Barat dan hegemoninya akan segera berakhir, sedangkan Putin berkali-kali mengatakan, masa depan Asia cerah. Dan dunia akan sangat membutuhkan Asia di masa depan.